Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini tamu channel saya adalah Pak Heru Budiarto, Ketua Bengkel Muda Surabaya, salah satu organisasi komunitas seni budaya yang tertua di Surabaya. Pak Heru ini adalah seorang dramawan, seorang deklamator, dan seorang arsitek yang begitu getol menggiatkan Bengkel Muda Surabaya dengan berbagai aktivitas seni, sehingga baru-baru ini Bengkel Muda Surabaya mendapat penghargaan Sutasoma, anugerah Sutasoma dari Balai Bahasa Jawa Timur. Nah, selain itu, Bengkel Muda Surabaya pada tanggal 20 September lalu telah berulang tahun yang ke-49. Nah, nanti Pak Heru akan menjelaskan aktivitas Bengkel Muda Surabaya selama ini dan selama dipimpin oleh beliau. Selamat siang ya. Selamat siang Pak Heru ya. Selamat siang. Selamat siang. Sudah jam Pak 10:30 ini termasuk siang ini. Gimana kabarnya Pak Heru? Baik-baik. Ini Pak Heru Budiarto, ini teman lama saya ini. Monggo Pak Heru dijelaskan Pak Heru. Ya. Saya sendiri masuk bengkel tahun 1986. Ketika itu saya masih duduk di bangku SMP kelas 3, Pak Amang. SMP kelas 3 sudah masuk bengkel ya? SMP kelas 3 karena saya di tahun-tahun 80-an itu saya seringkali bermain di Balai Pemuda karena kawan saya di pojokan itu Roti Granada itu kawan, juga di Taman Simpang itu temen. Jadi seringkali melihat orang-orang berambut gondrong itu di depan sanggeran di samping baliho bioskop Mitra yang sekarang jadi gedung perpustakaan atau juga Pujasera alun-alun Balai Pemuda itu seringkali di pojokan itu, di pas perempatan itu, orang-orang berambut gondrong itu latihan dasar, teriak-teriak. Latihan dasar teater ya? Teater, A, I, U, E, U. Ketika itu saya SD. Dalam hati saya, wih keren ya, gitu. Terus kira-kira kapan nanti kalau saya sudah cukup usia pengen masuk situ. Gitu. Jadi ya? SD itu sudah punya obsesi. Punya obsesi ngelihat orang-orang berambut gondrong itu kok menarik gitu. Beda dengan teman saya yang satu yang sering juga bermain di situ, malah justru takut karena lihat gondrong itu ngapain gitu, kayak orang gila gitu. Katanya gitu. Tapi bagi saya justru ada sesuatu magnet yang secara tidak sadar saya merencanakan untuk mendekat kepada orang-orang itu gitu. Nah, ketika waktu berlangsung tahun 1986 saya punya di SMP, saya SMP Negeri 8, ada malam kesenian yang kemudian saya juga menjadi salah satu panitia. Kemudian saya arahkan untuk menyewa bioskop Mitra gitu. Nah, kebetulan dari bioskop Mitra itu sambil iseng-iseng masuk ke dalam lompongan baliho itu, ternyata pusat markasnya bengkel muda gitu. Markasnya Bengkel Muda yang ternyata di balik layar gedung bioskop itu tempat workshopnya sanggar tersebut. Karena orang-orang berlatih itu, orang-orang gondrong berlatih itu kok ini
ada suara dentuman musik bioskop. Oh, berarti ini di balik layar gedung bioskop itu. Oh, ternyata di sini orang-orang gondrong itu. Jadi yang saya tahu betul banyak yang berambut gondrong di situ. Terus kemudian ceweknya juga cantik-cantik. Wah, kok menarik sekali menurut saya, kok menarik sekali gitu. Cuman yang saya tangkap begitu masuk, orangnya cuek-cuek semua. Ya. Tidak familiar, tidak murah senyum. Ya, kita lalu lalang diem aja, nggak disapai mau kemana, mau perlu apa, enggak, diem aja. Itu justru membuat saya makin tertarik ya. Makin tertarik orang ini. Oke, acu ya. Orang ini kok acu gini. Gimana ini? Justru membuat saya tidak takut, tapi justru saya malah kepingin tahu apa yang kegiatan apa yang ada di dalam sana. Jadi setelah itu saya akhirnya punya tetangga namanya Heri Basuki, yang ternyata Heri Basuki ya. Heri Basuki, Heri kepala kecil dulu kalau di bengkel itu Heri das cilik gitu. Yang rupanya rumahnya di gubeng masjid gitu ya. Rumahnya di gubeng masjid. Akhirnya dia menawarin saya untuk masuk ke bengkel. Waktu itu zaman usia saya segitu itu musim-musimnya breakdance. Saya seringkali diajak breakdance di jalan-jalan sama Heri Basuki itu, termasuk di keramaian-keramaian membuat atraksi-atraksi pantomim dan breakdance. Saat itu juga ada expo di yang sekarang menjadi gedung PDAM. Dulu expo pertama diselenggarakan di situ. Nah, itu saya breakdance sama Heri Basuki itu. Gitu. Ada satu kawan juga namanya M. Saiful Arif, Ipung, itu termasuk tim breakdance saya gitu. M. Saiful Arif yang guru itu ya? Yang guru itu. Oh, itu temannya Pak Heru ya? Teman saya sejak SD, SMP, SMA. Sampai sekarang di bengkel. Di bengkel muda sampai sekarang. Nah, ketika itu saya tahu, begitu saya masuk, saya baca-baca historinya, memang bengkel muda itu untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak muda memang fasilitas itu dibuat untuk mewadahi kegiatan seni, terutama di sastra, baca puisi, terus kemudian teater. Mungkin bisa disebut siapa nama-nama yang ada pada waktu itu sekarang masih ada, ya Pak? Kalau nama-nama itu yang sekarang masih ada, yang saya tahu waktu itu adalah Amir Kiyah, karena Pak Amir ya? Ya, Amir Kiyah ini waktu ketika saya datang, beliau menyutradarai teater yang pertama saya ikuti adalah Aduh, karya Putu Wijaya. Aduh, karya Putu Wijaya disutradarai oleh beliau, dan kemudian juga saya ikut jadi pemain ya? Pemain di sana dengan Budi Leres, Jainuri, terus kemudian Farid Samlan, Akiat, saya dan Ipung. Nah, selain itu ternyata Amir Kiyah ini juga seorang perupa, seorang pelukis juga, penggiat di seni rupa juga gitu. Selain itu banyak, ada Mbak Dindi, ada Nasar Batati, ada Solikin Jabar, ya ada Jainuri tadi, ada Farid Samlan, terus ya masih banyak lah, ada Wali Muhammad, masih banyak, dan tapi ya juga sudah banyak juga yang sudah meninggal, sudah almarhum, seperti almarhum Nanil. Ternyata Nanil juga
Nanil Kristi itu ya? Nanil C. Yakin yang Ya, ya. suami punya album Suami dengan Iwan Fals itu, Ya, ya. Bento itu ternyata di dokumentasinya beliau berjalan juga dengan Leo Christie dan Suka Gomblo ya, dengan Leo Christie. Terus kemudian ternyata di dokumentasi di Bengkel Muda itu juga ada Franky Sahilatua. Terus kemudian banyaklah orang-orang hebat yang tertera di sana gitu. Termasuk almarhum Akudiat, almarhum Basuki Rahmat. Beliau-beliau ini yang membawa bengkel bergeliat, berkarya, dan banyak diminati oleh anak-anak muda di Surabaya pada waktu itu. Bengkel sendiri dikukuhkan, ditetapkan dia lahir menjadi mandiri tanggal 20 Desember 1972. Tapi kalau kita nanti lebih banyak mengupas asal usulnya kurang menarik lah. Ya. Tapi yang saya yakini Pak Amang, bahwa bengkel ini organisasi yang memang harus kita pertahankan untuk diminati seluruh masyarakat Surabaya. Ya. Karena kalau saya baca-baca historinya, bahwa bengkel ini memang ada atau diadakan oleh para pendahulunya, termasuk orang-orang yang ada di DKS, itu memang ya dipersembahkan untuk masyarakat Surabaya. Ya. Jadi menurut saya bengkel ke depan itu harus terbuka, harus kemudian membuka diri, menggandeng dengan situasi yang ada. Jadi harus mengubah format atau packagingnya lah, kemasannya. Tapi kalau mindset kan nggak perlu diubah ya? Nggak perlu diubah, Pak Amang. Karena kemasan aja yang perlu diubah. Hanya kemasan aja. Kalau dari sisi proses kreativitasnya, ya dari sejak dulu bengkel itu yang saya suka, yang membuat saya jadi bertahan itu adalah meyakini proses gitu loh. Ya. Meyakini proses, terus kemudian menggunakan asas yang sangat terbuka dengan beragam heterogennya orang yang ada di sana. Ya. Heterogen dari sisi pendidikan, status sosial, sangat demokratis sekali. Ya. Saling menghargai dengan menerima dan terbuka dengan segala kekurangan dan kelebihan. Itu yang membuat saya jatuh cinta sama bengkel itu, sehingga bengkel ini sayang kalau masyarakat Surabaya sendiri tidak pengen tahu bengkel muda itu seperti apa. Nah, saya yakinkan kepada masyarakat Surabaya bahwa bengkel muda Surabaya ini perlu kalian coba untuk masuk, untuk melihat, untuk terlibat dalam proses kreatif. Tapi dalam situasi pandemi ini kan agak sulit Pak Heru ya. Betul. Untuk misalnya berlatih ya, tetapi saya menangkap bahwa bengkel muda Surabaya tidak hilang akal. Karena saya perhatikan ada banyak kegiatannya yang dikonversi ke virtual, kayak pembacaan puisi, pekan monolog dan lain-lain ya. Nah, itu bagaimana nanti mengkombinasikan antara aktivitas online dan aktivitas offline ya? Itu yang saya bilang bahwa di bengkel muda ini alhamdulillahnya adalah orang-orang yang berada di bengkel ini memiliki disiplin ilmu yang beragam. Ada yang menguasai IT seperti kawan kita di Solo, Jilkalarang. Jadi Jilkalarang itu luar biasa. Jadi kita tidak hilang akal, tidak berpikir secara konservatif. Gimana nih caranya membuat
teater, sehingga yang satu berada di Malang, yang satu berada di Jakarta, yang satu berada di Solo, yang satu berada di Surabaya. Latihan tetap berjalan. Ya, ya. Latihan tetap berjalan. Bahkan saya lihat bikin acara-acara diskusi lewat Zoom itu ya. Lewat Zoom, itu luar biasa itu. Jangan ambiar. Luar biasa itu. Jadi memang ya. memang itu yang membuat saya jatuh cinta di bengkel itu, karena memang banyak beragam ide yang kemudian bisa disatukan gitu. Ya, ya. Gagasan-gagasan itu bisa disatukan dan menjadi kerja bersama. Ya, ya. Nah, itu Pak Amang. Jadi memang dalam situasi pandemi ini memang semuanya akan diarahkan ke online. Tapi kita bagaimana menyikapi situasi perubahan perubahan kebiasaan ya, perubahan kebiasaan yang kita meminimalkan untuk berjumpa ya, meminimalkan perjumpaan bagaimana, tapi tetap yang namanya karya harus tetap hadir, harus hadir. Kita juga harus tetap menyapa kepada masyarakat, terutamanya anak-anak muda, dari adik-adik SMA, perguruan tinggi. Kita ini yang paling penting ke depan ini Pak Amang. Ini bagaimana bengkel ini harus hadir kembali di masyarakat, terutama anak-anak muda, di anak-anak SMA, mulai dari SMA 6 tetangga kita di samping kompleks Balai Pemuda ini kita punya tetangga SMA 6. Terus kemudian di seberang jalan ada SMA 5, SMA 2, SMA 1, SMA 9, SMA Trimurti. Nah, ini mulai harus kita rangkul kembali, kita ajak kembali untuk berkegiatan berkesenian, bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, local wisdom yang harus anak-anak muda ini harus masih memiliki citra itu gitu. Karena kita lihat arus perkembangan dunia maya, dunia online ini kan mengubah mereka menjadi sosok yang agak kurang peduli dalam tanda kutip ya, karena dia hubungannya dengan Android terus, jadi boleh dibilang publik, bisa matanya tidak bisa menoleh ke sana kemari gitu ya. Tapi kita harus peduli terhadap kondisi yang seperti itu, untuk tetap di dalam hati dan pikirannya memiliki citra berkesenian. Ada sesuatu seni yang harus indah di dalam hatinya dan pikirannya. Jadi seperti itu, mulai lagi juga bergandeng tangan dengan orang-orang kampus, dan memang bengkel muda yang saya ketahui pada saat itu yang sangat dekat sekali adalah UNER, Universitas Erlangga, terus kemudian termasuk juga Universitas Wijaya Kusuma, terus ITS. Karena apa? Karena anggota bengkel itu juga ada yang alumnus dari sana gitu. Ya, kayak Mas Tajudin kan ITS ya. ITS, terus kemudian Rusdi Zaki juga UNER. Terus Mas Aribowo juga UNER, juga banyak yang dari UNER, juga UNESA. Pak Toto Sunarto orang kampung loh itu. Tapi luar biasa itu. Nah, ini juga termasuk ini Pak Amang. Ternyata di bengkel muda itu sampai digemari oleh, kalau sekarang boleh dibilang Karang Taruna, tapi kalau zaman-zaman itu kan masih belum ada kan? Belum ada Karang Taruna tahun-tahun 1970-an, 72 itu nggak ada istilah Karang Taruna. Tapi setahu saya, jadi salah satu anak itu mesti membawa teman kampungnya, dan itu menjadi, oh ini anak Dinoyo, oh ini anak Bagong. Kalau Dinoyo itu Pocek itu ya? Pocek. Dinoyo Lor. Anam, Dilor. Dilor. Jadi ternyata memang bengkel itu menjadi favorit, tidak peduli dia dari mana. Yang berangkat
dari yang dia sudah punya grup, ya nyantol di bengkel. Iya, Gitu. iya, iya. Dan itu enggak ada persoalan. Lah mulai makin ke belakang, kami harus mengembalikan histori yang lalu itu loh, sudah seperti itu. Iya, iya. Dan bengkel juga harus mengingat itu. Jadi Iya, iya. jadi tidak perlu lagi apa membatasi, oh ini tidak boleh ikut, ini boleh ikut. Ya. Tidak bisa begitu. Ya, Jadi pintunya harus dibuka lebar, siapa yang mau berkarya, kita harus mau rela menampung. Iya, kemarin itu ya sebelum Covid itu saya amati itu ada semacam workshop sastra ya. Ada musik, sastra ada puisi, cerpen. Itu yang ikut banyak loh Pak Heru. Betul. Banyak setelah ada Covid ini baru tiarap semua kan. Tapi masih tetap berjalan itu Pak. Ya, ya. Kita lakukan. Itu ada lagi online. Bengkel Muda Surabaya bulan purnama. Iya. Oh, luar biasa itu. Iya. Itu sampai waduh. Bukan main itu. Iya. Sampai di orang-orang di luar Surabaya, Madura, Madiun, Ngawi menyoroti loh itu. Cuman begini, bengkel memang ada suatu keterputusan apa ya, pengelolaan begitulah, anggap aja seperti itu di dalam manajemen organisasi ya. Hal itu sangat penting Pak Amang, karena menganggap saya amati ada sebuah kekeliruan kalau manajemen itu dianggap sebagai di luar persoalan kesenian. Oh, organisasi penting. Itu salah. Organisasi kan untuk mengatur. Itu salah besar. Iya. Jadi seperti itu. Jadi mereka lupa bahwa kita ini tidak memiliki tanggung jawab untuk melahirkan seorang seniman. Iya. Jadi anggapan sebuah sanggar itu harus menjadi seorang seniman atau artis. Iya. Kita ini memiliki tanggung jawab bagaimana mengedukasi atau mengajak lah, berbagi pengalaman lah tentang bercita rasa seni. Iya. Saya ini ingat apa yang disampaikan Pak Heru tadi. Saya ingat seorang tokoh di Surabaya, almarhum Cak Daruslan. Nah, itu seluruh anaknya tuh diikutkan kesenian dulu tuh. Ya pokoknya diikutkan kesenian lah. Aku gak jadi anakku jadi seniman, tapi setidaknya orang itu kalau ada sentuhan seni lain lah, gitu, dia akan menjadi seorang mudah-mudahan menjadi seorang humanis kan gitu. Nah, mungkin analog dengan yang tadi sampaikan Pak Heru, mungkin begitu ya. Setidaknya untuk menyirami moral gitu. Moral. Jadi bagaimana nanti kelak selain agama, saya rasa seni itu juga mengajarkan kita untuk bijaksana. Iya, betul. Untuk bijaksana. Iya. Jadi menghormati orang. Iya. Terus kemudian menerima kenyataan. Iya. Terus juga memiliki impian. Itu semua berangkatnya dari seni itu. Iya. Selain kita belajar tentang agama. Iya. Nah, moral itu saya kira penting. Apalagi anak muda. Kalau anak muda punya idealisme yang bagus kan keren Mama. Ya, paling enggak kalau jadi dia tidak terbawa arus. Kalau jadi pemimpin ya pemimpin yang lain lah. Ya, demikianlah teman-teman bincang-bincang saya dengan Pak Heru Budiarto, Ketua Bengkel Muda Surabaya, sebuah organisasi komunitas seni budaya tertua di Surabaya yang tadi saya sebutkan. Pada tanggal 20 Desember yang lalu telah berulang tahun yang ke-49. Nah, nanti saya ingin Pak Heru menyampaikan pesan-pesan kepada tidak saja kepada penonton channel saya, tetapi juga kepada masyarakat
pecinta kesenian. Monggo pesan-pesannya bagaimana Pak Heru? Pesan saya kepada saudara-saudara muda, ya, ini kalian sangat disayangkan kalau tidak bergabung di Bengkel Muda Surabaya. Jadi Anda harus mencari tahu Bengkel Muda Surabaya. Alamatnya di Jalan Gubernur Suryo ya? Jalan Gubernur Suryo 15 ya, atau di perempatan Jalan Pemuda itu dekat SMA 6, seberangnya Sanggrandi, atau dalam kompleks alun-alun Balai Pemuda. Di sana ada sekretariat kami di situ. Nah, Anda bisa berlatih musik, sastra, teater, atau apa sajalah yang Anda gelisahkan tentang diri Anda untuk hal yang berbeda yang Anda ingin capai. Nah, kami akan senantiasa mendampingi Anda dan bersedia untuk Anda ajak berkarya. Demikianlah teman-teman bincang-bincang saya dengan Pak Heru Budiarto. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Salaman dulu. Merdeka!